Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tau gak sih, ternyata di Jakarta banyak masjid tua yang memiliki makam keramat. Wah, kira-kira apa aja ya? Ini dia. Masjid pertama yang saya kunjungi yaitu Masjid Al-Alam Marunda. Masjid yang berlokasi di Kampung Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ini konon katanya dibangun oleh Wali Songo hanya dalam waktu semalam. Wow! Awalnya masjid ini bernama Al-Aulia atau masjid yang dibangun oleh Wali Allah. Namun Pemprov DKI Jakarta mengubah namanya menjadi Al-Alam Marunda dan masjid ini menjadi cagar budaya. Di Masjid Al-Alam Marunda juga terdapat makam keramat Ki Haji Jami bin Abdullah, salah satu wali yang menjaga masjid ini dari tsunami yang disebabkan dari Gunung Krakatau yang meletus. Masjid makam keramat yang kedua yaitu Masjid Jami Muara Angke. Masjid ini memiliki daya tarik di bagian arsitektur dengan memadukan beberapa budaya di dalamnya seperti Jawa, Bali, Eropa, dan Cina. Untuk di bagian pintu utama masjid ini terlihat bergaya Bali dengan terdapat ukiran-ukiran Jawa di pinggirnya. Sementara itu di bagian atapnya bergaya Cina dan untuk di mimbar imam bergaya Eropa. Masjid yang dibangun pada tahun 1751 Masehi ini juga berfungsi sebagai benteng perlindungan dari para penjajah Belanda loh. Di lantai 2 ini dulunya berfungsi untuk mengintai pergerakan penjajah dan untuk mengumandangkan azan. Tak hanya itu, masjid ini juga terdapat makam keramat seorang keturunan Kesultanan Qadariyah, yaitu Sultan Pontianak Syarif Hamid Kafatri generasi 18 atau generasi terakhir. Masjid selanjutnya adalah Masjid Jami Keramat Luar Batang di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Masjid ini dibangun oleh ulama besar yaitu Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Aidrus. Ternyata Habib Hussein itu orang Arab yang hijrah ke tanah Jawa melalui pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1736. Habib Hussein lalu membangun Masjid Jami Keramat pada abad ke-18. Habib Hussein sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh penentang kolonial Belanda di kawasan Sunda Kelapa. Ketika beliau wafat pada 24 Juni 1756, konon pada saat hendak dikuburkan jenazah Habib Hussein tidak ada di Kurung Batang, melainkan berada di tempat ia saat ini dimakamkan. Dan kejadian tersebut berlangsung hingga berkali-kali sebelum akhirnya diputuskan untuk memakamkannya di tempat ini. Masjid yang keempat ini yaitu Masjid Al-Mukarromah Kampung Bandan yang dibangun oleh Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri. Masjid yang berada di daerah Kampung Bandan, Jakarta Utara ini terdapat 2 makam ulama besar yang menyebarkan agama Islam pada abad ke-16 hingga 17, yaitu Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alwi. Pada awalnya masjid ini hanya berbentuk surau, namun karena banyak jamaah yang berkunjung maka diputuskan untuk dibuatkan masjid. Yang unik dari masjid ini terdapat 3 pohon kurma yang tumbuh sendiri di dekat masjid loh. Tak hanya itu, terdapat sumur tua yang airnya seperti air zam-zam apabila diminum. Untuk masjid terakhir ada Masjid Jami Al-Mansyur yang berada di daerah Tambora, Jakarta Barat. Masjid yang dibangun pada tahun 1717 Masehi ini dibangun oleh keturunan Raja Mataram yaitu Abdul Muhid. Dulunya masjid ini bernama Masjid Sawalio, namun diganti menjadi Masjid Al-Mansyur karena pengelola terdahulu bernama Muhammad Mansyur. Beliau adalah seorang tokoh ulama asal Betawi yang diakui kedalaman ilmunya sehingga diakui otoritasnya untuk mengeluarkan fatwa. Sementara itu, arsitektur dari masjid ini perpaduan antara budaya Jawa, Cina, Arab, dan Betawi. Sementara itu, yang unik dari masjid ini terdapat 4 buah soko guru yang besar-besar namun pendek yang terdapat di ruang utama masjid.
bertujuan untuk mengumandangkan azan pada saat zaman dulu. Gimana menurut kalian? Ada nggak salah satu masjid yang sejarahnya paling unik? Atau kalian pernah datang ke masjid tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komen ya. Dan subscribe ke channel Viva.co.id, like, share, and comment video ini pastinya. Viva.co.id, #1 news teman. Bye-bye.